Sing opening aku tak. Barang aku ya. Hey, what's up guys? Segila dia aja tuh tengah, Cok. Guys, what's up guys? Terus. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Podcast. channel Yo. Selamat datang di channel YouTube Haimas Project. Kali ini kita mau ngonten santai. Kita lagi gabut nih, ceritanya kita lagi gabut nih. Kita bikin konten dan rencananya konten ini bakal continue seterusnya. Bakal ada segmen tersendiri buat kita. Perkenalkan dulu, nama saya Jaidra dan teman saya di sini siapa? Di sini aku biasa dipanggil KMS. Halo, selamat bergabung di konten Haimas Project. Jangan lupa buat nonton terus dan Belum, Mas, nanti, Mas. selesai. Ini belum selesai. Udah perkenalan dulu aja. Itu closingan nanti Mas. Kalau nonton sudah ini perkenalan. Nah, Ini teman saya juga di sini ada siapa Mas? UGR, Ya, pasti JR di sini ya. you know me? Ya, you know me. You know me. Cari cara curi-ciri. Iya, jadi konten kali ini tuh konten buat nge-trigger konten lama dari UGR. Jadi ceritanya dulu tuh dia punya konten yang namanya ngamar, Ngatur masalah receh, dan kita mau nge-rebranding lagi, mau ngidupin lagi konten ngamar ini. Jadi buat teman-teman yang dulu sempat pernah nonton konten kamar, sekarang nanti kita hadirkan lagi di YouTube channel Haimas Project. Jadi ya kita isi sama teman-teman terdekat kita dulu gitu, kayak gitu. Nanti kita jelasin ngamar tuh apa sih, seperti apa. Tapi setelah itu nanti di sini. Ngamar itu ngatur masalah receh. Ya, ngamar sendiri itu apa, Mas? Ngamar sendiri itu apa? Ngamar ngatur masalah receh. Ngatur itu masalah singkatan dari ngatur masalah receh. Kenapa ngatur masalah receh? Ya banyak masalah yang receh tapi masih dipusingin orang-orang. Kayak gitu. Mas, maaf Mas. Ngobrol Mas. Ini salah satu narasumber dulu. Iya. Dulu waktu aku bikin podcast ngamar ngatur masalah receh. Ya, ini salah satu narasumber dulu di kontennya Mas UGR ngamar di episode berapa ya? KMS di episode berapa dulu? 4 kayaknya. Orang keempat. yang waktu itu buat konten di itu ya. Ini buat apa? Di rumah. Ini buat apa, Cok? Ini Kan udah ada mic, Cok. enggak Di rumah. Oh, di rumah. Yang dulu pas di rumah Terus minggu kayak apa anjing? itu 4 tahun yang lalu kayaknya. Jadi ngamar tuh konten 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang 2021. Jadi dulu aku sendiri pernah diundang di podcastnya juga Mas UGR, tapi beda segmen ya. Nah, beda segmen. Bukan di segmen ngamar tapi di segmen apa ya? Sek. bukan, Oh, bukan dong. Spill the sauce. Yes, spill the sauce ya. Beda. Jadi konsepnya tuh beda. Kalau spill the sauce tuh kayak interview tapi kita sambil makan makanan yang pedes gitu. Jadi kayak jawabnya tuh kenapa harus sambil makan sama makanan yang pedes gitu. oh. Kira makan Biar dulu. orang ya ada lucunya di situ. Oh, biar ada lucunya. Biar jawabnya juga kayak spontan gitu spontan. ya. Biar jawabnya juga spontan karena posisi kepedesan gitu mungkin, nggak tahu. Iya. Kok tiba-tiba ngerokok, Mas? Enggak, karena kalau merokok itu bisa fresh aja otak Oke, kita. siap. Jadi kita Iya. ngobrolnya lebih santai, tidak harus terpaku dengan Lebih enjoy ya, kan. ya udah. Kita kan buat konten seperti ini kita sambil enjoy, Oke. nggak harus kemana-mana. Walaupun kita nggak ada konten ya kan. Oke, siap. Siap.
Kalau boleh tahu, ini kan aku kan belum tahu kan dulu sebelumnya kan kalau ngamar kan dulu Mas JR kan dulu buat ngamar kan personal ya apa? Enggak, sama tim dulu. Oh dulu sama tim kita. Sekarang kan ngamar kan sudah bukan diakuisisi sih sebenarnya, tapi lebih ke kita rebranding lagi di channel YouTube yang baru. Iya, Dulu iya. kan di channel YouTube Mas JR sendiri kan. Emang dulu bisa terbentuk, bisa tercetusnya ngamar tuh seperti apa? Gimana ceritanya? Kenapa bisa tercetus konten ngamar tuh seperti apa? Ya dulu karena tongkrongan sih awalnya. Proses dari kreatifnya tongkrongan. tuh seperti apa? Awalnya dari tongkrongan. Awalnya di tongkrongan. Tongkrongan karena nongkrong kan nggak harus ngobrol di tongkrongan. Nggak harus ngobrol di nongkrong. Nongkrong kan harus ngobrol, Mas. Iya, maksudnya nggak, itu bisa dikontenkan. Oke. Jadi di tongkrongan gitu ngobrol gitu bisa dikontenin gitu, Iya. mikirnya kayak gitu. Iya. Oke. Ada hal yang dibahas. Tapi triggernya bikin itu gimana ceritanya? Trigger bikin konten ngamar tuh seperti apa? Maksudnya dari tongkrongan ngomong-ngomong yuk bikin dulu kan podcast atau waktu itu kan pandemi ya. Heeh. Pandemi, terus aku tuh kurang produktif. kurang produktif. Oh, soalnya biasanya kan bikin kayak rilis lagu, bikin video klip gitu. Terus di Jepara kebetulan belum belum banyak yang bikin Podcast. konten podcast. Makanya aku awali dengan bikin konten podcast. Tapi kenapa namanya harus ngamar gitu? Apa Ya karena bikinnya bikinnya di kamar. bikinnya di kamar gitu. Kamar yang kita set jadi tempat buat podcast. Tapi sejauh ini kan kemarin bukan kemarin sih, udah lama sih. Konten ngamar kan udah jalan beberapa episode ya, kurang lebih berapa episode ya konten ngamar ya? Iya ya, kayak Udah banyak 10 Rano 10 belum ada 10 ya. di bawah. mungkin di bawah 10. Tapi kan itu kan berbagai macam narasumber kan. Ya, Pasti ada salah satu narasumber yang paling berkesan gitu. Bukan paling berkesan sih. Kalau ngomong paling aneh juga aneh semua. Cia. Kira-kira siapa narasumber yang paling berkesan, mungkin narasumber, wah ini narasumber dijak ngobrol nih Abil. nyambung banget, atau Abil Abil itu siapa? Abil itu temen SD ku. Itu orang apa itu? Maksudnya teman SD atau Dia itu sebagai temen apa sekarang? Dia itu temen SD ku dari kelas 1 sampai kelas 3 karena kita tetanggaan. Terus kelas 4-nya dia pindah ke Bangsri. Heeh. Terus pindah ke Bangsri. Waktu SMA kita ketemu lagi di sebuah event. Heeh. Dia sama-sama suka bikin event, aku juga sama suka bikin event. Nah, kita relasi di situ. Cuman sekarang dia lebih fokus ke produksi kaos. Terus apa yang bikin berkesan ngobrol sama dia tuh apa? Maksudnya ada cerita apa gitu? Nyambung. Oh nyambung karena ngobrolnya enak jadi nyambung. Itu di episode berapa ya sama? 2 kayaknya. Oh di episode 2. Kalau sama KMS sekarang kan pernah nih bikin konten sama KMS. Itu buat konten ngamar itu pas di kamar yang backgroundnya kotak-kotak itu. Itu pas aku masih Siapa? Masih Kan rambutmu kan podo kan. itu pas Rambutmu podo kan. masih anjing. pas masih papi para LG. Kan rambutmu kan podo kan. Gimana rasanya punya istri, bos? Mumet, Pak. Punya istri ya. Udah gini dulu kan KMS kan waktu di kamar kan belum punya istri kan. Mungkin Sekarang dulu pastinya udah punya pacar apa belum waktu di konten kamar itu? pakai kayak Bukan pacar lagi, pacar lagi. gendaan. Lupa, udah lama banget itu soalnya.
Oleh pacarnya yang diposting itu beda sama yang dibawa Waduh. ke podcast. Wah. Waktu itu. Mana ta? Itu udah kultur budaya. Oh, udah culture. Udah budaya aku dulu. Tapi dulu emang karena emang banyak mungkin bukan banyak cewek ya, banyak teman wanita gitu. Kayak masih banyak teman wanita karena dulu memang dia memang apa ya? Memang Tapi berrelasi gitu. nggak, memang dia memang relasinya banyak teman-teman Iya, cewek iya, gitu. iya, Kan dia kan memang suka memperkenalkan teman-teman ceweknya ke teman-teman cowok yang lain. Buat jualan. Buat jualan. Betulan dah. Dia punya teman banyak itu buat jualan. Oh, buat jualan merchandise. Merchandise Baby Life. Merchandise, sepatu, parfum. Enggak apa-apa, itu kan bagian dari strategi marketing kan. Strategi marketing. Bagian dari strategi marketing, enggak apa-apa. Apa? Iya rasanya Gimana? duwe bojo. Nah, sekarang dulu waktu di pertama kali dilamar kan belum punya pasangan nih, belum punya istri. Sekarang udah punya istri, gimana perasaannya? Maksudnya apa perubahan apa yang terjadi sekarang setelah punya istri? Perubahan sekarang kalau udah punya istri itu ya menurut aku hari-hari tetap biasa, cuman kalau tidur ada yang nemenin gitu. Emang sebelumnya kalau tidur nggak ada yang nemenin? Emang sebelumnya gak ada yang nemenin. Iya. Ada yang nemenin, cuma kan temen-temen sendiri, temen-temen. Biasanya aku kan nemenin juga gitu. Iya. Ini beda ya mas, ini Beda. Ini temen tidur udah sah, maksudnya Iya. gitu, udah. Oh, berarti pernah dapat temen tidur yang belum sah? Biasa udah budaya itu ada. Oh, budaya loh. Dulu, sekarang udah enggak sih. Sekarang kan udah. Dulu bukan budaya, tapi kebiasaan lama, kebiasaan buruk yang lama. Karena kebiasaan seperti itu kan nggak baik lah. Kan ada fasenya, tapi mungkin fase apa ya? Fase nakalnya KMS yang dulu. Tapi sekarang udah punya istri kan nggak seperti itu. Tidak, Apa masih? tidak, Kadang-kadang. tidak juga. Kalau habis mabuk, Kalau habis mabuk paling lupa semuanya. oh, black out. Gak tahu aku. Ciling ngeterno deh. Tengkot ngelawan. Cuma tadi kalau udah mabuk kan. Ya intinya perubahan pas sudah punya istri itu ya bertanggung jawab sepenuhnya sama istri. Kalau bangun tidur tuh udah ada yang masakin itu. Ya sering-sering juga sama istri, kemana-mana sama istri. Jadi lebih ke kayak apa ya? Kayak lebih ada partner yang bisa diajak susah seneng bareng gitu. Iya. Tapi sebenarnya istri ngebolehin nggak minum kayak itu? Kalau minum boleh ya, soalnya kan kita Jangan, udah masih punya kontrol. fasenya, jangan main cewek lagi. Ya, penting minum, udah minum pulang gitu. Kemarin kita minum, anterin pulang, jatuh dulu, terus anterin ke rumah, terus dimarahin istrinya gitu. Mana kuwi kanca-kancamu bisa bojomu nek ngerti tak? Ngerti ya. Ora ngerti ya. Sumpah. Dipentelingi bojomu. Pulang-pulang kepala aku kok sakit banget. Bahan-bahan kepala sakit kenapa semalam? Kira-kira kenapa? Nggak ingat semua. Ternyata jatuh, dijatuh di jari. Enggak, kamu yang jatuhin diri, Cok. Ya itu kan fasenya KMS kan. Sekarang udah punya udah punya apa ya? Udah punya istri, udah beda. Enggak, tapi KMS sebelum sama sesudah punya istri itu beda emang. Kalau dulu sebelum punya istri itu dia kayak Liar. bukan liar sih, kayak mau pulang jam berapa tuh bebas itu, kayak mau subuh atau mau pagi itu masih aman-aman, masih aman gitu lah. Kalau sekarang tuh kayak jam 12, men, aku pulang dulu ya men, ditunggu istriku nungguin makannya kayak gitu. Aku ya iri ya sini, Cok. Cuma yo piye. Aku ya sini iri, tapi kayak gitu tuh kamu enjoy ya, maksudnya seneng gak kayak
dulu kan sebelumnya kan kalau pulang kan bebas gitu, mau subuh atau wah subuh los lanjut. Kalau sekarang kan kayak jam 12 ditungguin istri udah nge-WA pulang jam berapa, pulang sekarang, bungkus makanan kayak itu. Masih aman, nyaman atau enjoy atau gimana sekarang? Aman-aman aja sih, karena istri aku itu nggak melarang juga kalau keluar, yang penting kan tahu jamnya gitu. Yang buat tahu gak nyaman, misalkan dia itu memutuskan aku sama sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, karena kan aku juga butuh relasi sama teman-teman. Ya, ya. seperti itu sih. Maksudnya oke lah, kalau aku keluar malam juga aku tahu batasannya, nongkrong paling enggak ya mentok-mentok kita minum bareng-bareng juga, acara juga bareng-bareng semua. Jadi Kabar-kabar juga selalu ada. kayak istri itu tetap nge-support ya, maksudnya nggak mutusin teman-teman kayak nggak boleh, nggak usah main sama ini kayak gitu. Soalnya istri juga tahu kan pekerjaanmu sekarang kan tetap butuh relasi toh, butuh teman-teman banyak buat ngejual-jualin produk yang kamu produk sekarang kan. Istri yang baik, beruntung loh men, kamu dapat apa istrimu yang Aku sekarang. juga nggak tahu, aku sebajingan dulu dapet yang kayak gitu. Tapi kamu ngakuin kamu bajingan Wah. dulu ya. Gila cuy, aku sendiri aja gila kadang mikir, nggak tahu ya, rezeki anak sekolah Gak ada yang tahu. nggak ada yang tahu Kan gak ada yang tahu takdirnya. juga istrimu kayak kamu jam segini keluar bikin podcast nih jam segini. Nah, aku pamit tadi, aku mau ke kosnya Yujiar, nggak jadi. Istrimu kan tahu kan. Tapi kan kamu nggak tahu istrimu jam segini di mana. Paling sama kucing dulu, kucingnya sakit. Tapi aku kan pengen ngerti nih. Maksudnya kan kita kan sama-sama nggak beda jauh lah. Bukan sama-sama nakal tuh. Nakalnya cowok lah seperti apa pada umumnya. Yes. Pengen tahu proses kamu sampai bisa yakin kalau kamu pengen menikah itu seperti apa, kayak wah ini nih cewek yang aku tungguin, maksudnya ini aku udah mantep nih sama cewek ini. Di luar itu semua kan kamu pasti kayak mikir wah padahal fase senang-senang gue masih panjang nih. Sebenarnya fase senang-senang sih masih panjang, gak ada habisnya sih, cuma kayak ninggalin itu kan berat. Kayak wah, masih bisa seneng kayak gini, nanti kalau ada istri pasti ada batasan kayak gini. Kamu bisa yakin kalau kamu sudah siap menikah itu apa? Triggernya tuh apa? Atau ukurnya tuh apa? Yang pertama sih, yang pertama itu aku udah kayak ngerasa bosen aja. Maksudnya dalam arti gini, aku bosen pacaran sama si ini, tapi ujung-ujungnya seperti ini. Kayak dikasih keyakinan buat kejadian serius, terlalu banyak alasan juga. Terus itu aku, oh ternyata cuma gini-gini doang. Sama yang ini, sekian ini juga sama. Bahkan dalam arti aku juga udah terlalu bosen main cewek sih sebenarnya sih. Aku udah terlalu fokus sama diri aku sendiri. Aku nyukupi diri aku sendiri udah ya lebih-lebih dalam arti kan gitu. Makanya aku ya dapet dia. Aku nggak mau bicara, nggak mau panjang ke panjang lagi. Kalau emang kamu mau serius ya ayo dibuktikan, aku juga serius. Dan dia jawabnya iya. Dia nggak lama kenal 3 bulan aku langsung tunangan sama si calon istriku tadi ini. Tunangan, habis itu langsung. Berarti triggernya kayak udah capek sama cewek-cewek. Maksudnya udah capek main sama cewek-cewek yang nggak jelas gitu kan. Udah capek. Jadi fase aku deketin cewek itu sebenarnya bukan buat deketin mereka dalam hati yang pengen deket lah, Iya, atau tapi konteksnya memang Evan doang. Evan banyak teman, terus itu ya aku tidak bisa meninggalkan dunia bersama teman-teman, kayak dunia malam lah, keluarlah sama kumpulan komunitas dan lain-lain, itu nggak bisa. Memang udah habitnya, kebiasaannya memang udah seperti itu. Cuma kan sekarang udah ada istri, udah tahu batasannya seperti apa. Iya seperti itu. Jadi triggernya tuh emang udah capek dan udah bosen aja mungkin ya. Maksudnya udah bosen seneng-seneng sama cewek A, si B, si masih nggak jelas gitu. Pengen bener-bener serius sama satu cewek gitu kan. Nanti udah ada fasenya juga seperti itu sih. Oke, seperti itu ya, KMS ya. Ya seperti itulah. Sekarang udah berkeluarga. Terus pesan buat yang belum punya keluarga,
pesan yang belum punya keluarga ya Ini Kita. lajeng-lajeng Kan belum punya cewek juga kan. Hmm, Kayak mana? Pesannya kayak mana? pesannya ya kayak mana? yang kalau misalkan belum punya cewek ya nggak usah punya cewek aja. Loh, Tapi kalau mampir ke sana sini nggak apa-apa gitu. Lo. Iya. Iya ta. Enggak juga, malah ngajari sing elek. pacaran juga sebenarnya kan belum tentu jadi gitu. Tapi kan itu masih masa pacaran ya. Iya. Saling curiga itu pasti ada, harus ada. Jadi gimana maksudnya kita kan masih lajang nih belum Ya. punya cewek. Iya, sebelumnya memang udah pernah punya Ya, cewek. oke. Cuma tipsnya itu gimana gitu. Maksudnya sebelum menikah tuh seperti apa? Tipsnya itu seperti apa? Kira-kira apa pesan yang perlu kamu sampaikan sebelum menikah tuh apa? Buat para cowok-cowok yang masih lajang-lajang. Terutama cowok-cowok bajingan. Ya oke. Gini ya. Ya aku nggak ribet-ribet banget sih, karena aku juga tergolong orang bajingan maksudnya. Dipandang orang juga aku orang ini nggak benar gitu juga dari penampilan, tapi aku jujur fan aja. Kalau masalah yang udah gue emang suka main cewek gitu. Yang belum punya pacar ya kalau emang mau ke jenjang yang serius nih cuman satu aja sih. Kalian harus cukup sama diri kamu sendiri dulu. Oke. Itu satu cuy. Oke. Kamu harus cukup sama diri kamu dulu. Itu satu. Udah ngerasa mampu sama. Udah ngerasa aku udah bisa buat diriku sendiri gitu. Kalau kalian cuman pacaran di diri aku belum bisa buat kedepannya gimana, pandangan gimana sama pacaran aku ini. Tapi ketika pacarmu itu bisa support kamu ataupun apa, ya itu punya nilai plus. Jadi kan apa ya cara bilangnya itu, kalau misalkan jadi kan misalkan kamu belum mapan banget buat ngirimin dia ke depan, tapi dia selalu support, nah itu bisalah kamu terus berusaha kan seperti itu sih. Maksudnya sama diri sendiri tuh udah ngerasa ngecukupin, maksudnya udah mampu buat hidup sendiri apa belum? Kalau ngerasa hidup sendiri udah mampu ke backup, udah ngerasa bisa nih ngidupin orang lain juga, baru ke jenjang berikutnya. Benar. Jadi intinya harus settle dulu secara perekonomian gitu kan, settle dulu perekonomian. Siap pokoknya, maksudnya siap. Karena setelah menikah juga terkadang ekonomi itu diberikan sama yang atas, maksudnya ada aja gitu loh, maksudnya ada aja rezekinya buat gitu kan. Karena rezeki keluarga. Karena tanggung jawab kita ketika udah yang terutama itu ya istri gitu. Istri. Ya yang masih pacaran, mungkin yang masih kesana sini ya. Jika kalian masih seperti itu ya monggo silakan aja. Enggak harus bilangin gini-gini, enggak, nanti bakalan ada fasenya sendiri men. Nanti bakalan ada fasenya sendiri gitu. Nanti ada pemikiran dia gitu. Pesan-pesan dari KMS tapi para LC. Ya LC terus. LC. Ya itulah pesan-pesan dari KMS mungkin yang udah berkeluarga. Dia juga berangkat dari orang yang maksudnya nakal juga cuma dia dianggap orang-orang bajingan gitu, dulu pernah main cewek, pernah segalanya, dan sekarang udah punya istri, dan sekarang udah fokus sama istrinya juga, sama satu cewek gitu. Sama istri cinta mampus. Iya kayak gitu mungkin. Berarti pada intinya kalau dari KMS itu yang aku tangkap itu settle dulu secara perekonomian mungkin. Settle dulu secara perekonomian dan juga batin kalian udah siap apa belum untuk menikah. Kalau memang udah benar siap, baru cari yang bener-bener siap juga kalian. Maksudnya
sama-sama ngertinya. Iya, tapi beda lagi kalau misalkan hamil duluan kan gitu. Kalau dulu kan Mau mau nggak mau memang harus Nah, itu mau nggak dinikahi. Iya, maaf aja. Kan tapi- tanggung jawab memang harus dinikahi. Nah ya mana tahu si ceweknya kan warisannya lumayan kan Iya. gitu, kita kan nggak tahu juga. Loh, loh, kan kita nggak tahu juga kan. Iya. Kayak hidup itu ya gitulah. Kenapa nggak ngambilin anak tolong murat? Biar hidupnya enak gitu. Di penjara cowok. Bukan jadi kawinin malah di penjara dituntut. Penjara cowok. Beda. Oke, dari KMS mungkin seperti itu. Kalau dari IJA sendiri buat kedepannya konten ngamar bakal seperti apa? Kira-kira siapa yang bakalan diundang di episode pertama nanti di konten ngamar? Mungkin kisi-kisi orang ini seperti ini atau gimana? Atau mau undang orang yang seperti apa gitu? Mungkin newcomers ya, Newcomers. Seperti apa tuh newcomers? Newcomers ada satu teror newcomers di Haimas yang Oke. harus kita ulik Pendatang baru. Oke, harus kita ulik dan diajarin buat apa public speakingnya biar Oke. lebih bagus, Iya. ngobrol sama banyak orang, Jadi ngasah mental juga. oke. Jadi bakalan nanti di episode pertama bakal ada newcomers yang akan diundang di konten ngamar bareng UJR nanti. Kira-kira siapa yang bakal diundang pasti dan mungkin kalian nggak penasaran. Pasti penasaran siapa. Nanti ditunggu aja podcast ngamar selanjutnya. Tetap stay tune di YouTube channel Hemas Project. Jangan lupa subscribe teman-teman. Like, Jangan lupa like, subscribe, komen, share juga biar kita sama-sama berkembang. Kita juga lagi merintis buat warna baru di Jepara karena di Jepara gitu-gitu aja. Kita bikin sesuatu yang beda. Jadi jangan lupa support kita. Jangan lupa follow Instagram Hemas Project juga. Pesan terakhir bukan pesan terakhir kayak mau mati. Apa yang kira-kira mau dikasih tahu ke penonton, kira-kira apa yang akan dibuat setelah ini? Atau ya gimana? pokoknya Haimas harus tetap produktif, nggak cuma di podcast. Mungkin kita nanti juga bakal ngeluarin single atau lagu-lagu karena kita basicnya berangkat dari musik. Ya mungkin ada warna-warna baru itu tadi. Kita bakal bikin karya-karya baru setelah ini. Setelah ada channel Haimas Project ini yang baru, kita bakalan bikin rilisan-rilisan yang baru. Makanya tetap support kita biar kita bisa jalan terus. Dan buat teman-teman yang mau join Haimas Project juga, kita membuka lebar buat kalian yang pengen join. Tinggal kontak aja, tinggal DM aja di Instagram Haimas Project. Kita bakalan bikin sesuatu yang beda di Jepara sebenarnya. Dan kita nggak menutup kalian untuk gabung bareng sama kita. Kita di sini belajar bareng-bareng, kita berangkat bareng-bareng, kita berkembang bareng-bareng. Penting kita tetap solid satu sama lain, tetap menjaga menjaga keamanan. Yang penting kita satu sama lain tetap menjaga pertemanan, relation, hubungan yang baik. Jangan sampai kita terpecah belah karena omongan orang lain di luar. Yang penting kita sama-sama belajar di sini, dan tentunya bakalan ada sesuatu yang baru setelah ini. Jadi tetap pantengin terus YouTube channel Haimas Project dan juga sosial media kita. Jangan lupa tungguin kita bikin sesuatu hal-hal yang baru setelah ini. Tetap pantengin terus YouTube channel Haimas Project karena setelah ini ngamar bakalan rutin ada di YouTube channel Haimas Project. Ngamar Ngatur masalah receh jangan sampai keluar di dalam, karena kalau di dalam berarti masuk. Oke, Mas. Dah. See you next time.